Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kelompok kami akan membahas mengenai situational leadership. Ada apa aja sih di situational leadership? Nah, sebelumnya kenalan dulu nih dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Agneta Yusianti, kemudian ada Siti Azarotul, ada Rita Sri Yuniajeng, kemudian Nadia Nahdatur, dan yang terakhir ada Aulia Khairunisa. Yuk, mari simak penjelasan tentang situational leadership. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian situational leadership. Situational leadership dikemukakan oleh Harsey dan Balkart pada tahun 1977. Beliau berdua mengusulkan teori kontingensi yang menentukan jenis perilaku kepemimpinan yang sesuai untuk tingkat kematangan bawahan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Seorang bawahan dengan kematangan tinggi memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melakukan tugas, sedangkan bawahan dengan kematangan rendah tidak memiliki kemampuan dan kepercayaan diri. Level-level kemampuan dan kepercayaan diri tersebut akan dibahas melalui maturity level. Pada grafik maturity level, garis horizontal menggambarkan jumlah perilaku, serta garis vertikal menggambarkan tingkat kematangan yang dimiliki oleh bawahan. Pada grafik ini, garis miring putus-putus menggambarkan jumlah perilaku yang berorientasi pada tugas, sedangkan pada garis U terbalik menggambarkan perilaku yang berorientasi pada relasi. Yang pertama adalah M1 atau tingkat kematangan rendah. Tidak mau dan tidak mampu atau tidak yakin. Bawahan tidak memiliki kemauan dan belum memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi mereka memiliki motivasi dan kepercayaan diri untuk mempelajari pekerjaannya. Untuk bawahan dengan kematangan rendah atau M1 ini, pemimpin harus menggunakan perilaku berorientasi tugas yang substansial dan menjadi arahan dalam mendefinisikan peran, mengklarifikasi standar dan prosedur, serta memantau kemajuan pencapaian tujuan. Selanjutnya, M2, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. Mau tetapi tidak mampu. Bawahan sudah mempunyai kemauan untuk melaksanakan tugas meskipun rendah. Rendahnya kemampuan bawahan ini karena tugasnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan atau dipikirkan. Akhirnya bawahan mengalami penurunan semangat dan kemauan untuk belajar. Ketika kedewasaan bawahan meningkat hingga tingkat sedang, M2 dan M3, pemimpin dapat mengurangi jumlah perilaku yang berorientasi pada tugas dan memberikan lebih banyak perilaku yang berorientasi pada hubungan atau relasi. Pemimpin harus bertindak mendukung, berkonsultasi dengan bawahan, dan memberikan pujian dan perhatian. Selanjutnya adalah M3 atau tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau biasa disebut dengan moderat tinggi. Pada tingkatan ini, bawahan sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, tetapi bawahan tersebut tidak mau dan bisa jadi ragu-ragu untuk menggunakan kemampuannya. Bawahan kurang percaya diri atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugas seorang diri. Jadi yang perlu digarisbawahi pada tingkat kematangan anggota M3 ini adalah anggota tidak mau tapi mampu dan kurang yakin. Nah, dan yang terakhir adalah M4 atau tingkat kematangan anggota tinggi. Pada tingkat ini, bawahan berada pada titik kepercayaan diri tertinggi. Bawahan merasa mampu dan mau melaksanakan tugas karena yakin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bawahan merasa senang untuk menerima tugas. Untuk bawahan dengan kematangan tinggi ini, pemimpin harus menggunakan perilaku berorientasi tugas dan berorientasi hubungan tingkat rendah. Jenis bawahan ini memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak arahan atau pengawasan oleh pemimpin. Jadi yang perlu digarisbawahi pada tingkat kematangan anggota M4 ini adalah anggota mau dan mampu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kedewasaan bawahan tergantung pada kompleksitas tugas dan keterampilan serta kepercayaan diri bawahan.
Tidak ada formula yang ditetapkan dan mungkin diperlukan waktu beberapa hari atau selama beberapa tahun untuk memajukan bawahan dari tingkat kematangan rendah ke tingkat kematangan tinggi pada tugas yang diberikan. Nah, Hershey dan Blanchard menyadari bahwa kedewasaan bawahan juga dapat mengalami kemunduran dan membutuhkan penyesuaian yang fleksibel terhadap perilaku pemimpin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang situational leadership model, fokus on the situational contingency of maturity or readiness of followers. Nah, jadi gambar tersebut mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan: mendelegasi, berpartisipasi, menjual, dan menceritakan. Masing-masing menekankan kombinasi yang berbeda dari tugas dan perilaku hubungan dengan pemimpin. Angka tersebut juga menunjukkan kecocokan situasional sebagai yang terbaik atas pilihan gaya kepemimpinan untuk pengikut di masing-masing dari 4 tingkat kesiapan tersebut. Nah, model kepemimpinan situasional membedakan 4 gaya pemimpin, yakni S1, S2, S3, dan S4 yang didasarkan pada perilaku arahan atau directive behavior dan perilaku dukungan atau supportive behavior. Sedangkan situasinya ditentukan oleh tingkat kesiapan atau readiness level, yakni R1, R2, R3, dan R4. Baik, untuk selanjutnya adalah gaya kepemimpinan S1 Tailing untuk kesiapan pengikut rendah atau R1. Nah, untuk S1 Tailing Directing ini, model kepemimpinan ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut. Pemimpin memberitahukan keputusan dan mengarahkan bawahan melalui instruksi dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan rinci mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan oleh bawahan. Dalam hal ini, dukungan pemimpin terhadap anggota sangat rendah dan nyaris tidak ada ruang bagi inisiatif dan kreativitas bawahan. Kepemimpinan ini menekankan komunikasi satu arah dan pengawasan atasan secara langsung terhadap pekerjaan. Kemudian untuk readiness level too low, R1, model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi rendah dan motivasi rendah untuk mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan manajemen mikro atau leader directed. Kemudian untuk S2 atau selling coaching, gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Namun ia juga memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim dan membantu membangun kepercayaan diri mereka. Memimpin dalam tanda kutip menjual keputusan kepada anggota tim dan menjelaskan alasan mengapa keputusan tersebut penting, serta memastikan agar setiap anggota memahami dan menerima keputusan tersebut. Dalam situasi ini, pemimpin mulai menerapkan komunikasi dua arah, mengembangkan hubungan, dan mendengarkan bawahan, meski kendali pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemimpin. Kemudian untuk readiness level to moderate R2, model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi yang rendah, namun masih punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini masih bersifat leader directed. Gaya kepemimpinan selanjutnya ada participating. Gaya kepemimpinan participating cocok untuk kesiapan pengikut yang sedang hingga tinggi. Gaya kepemimpinan participating diikuti dengan kesiapan pengikut yang bercirikan able but unwilling or insecure. Artinya, pengikut atau bawahan itu mampu tetapi tidak membutuhkan perilaku yang mendukung untuk meningkatkan motivasi mereka. Pada gaya kepemimpinan participating, pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan motivasi dan bantuan kepada pengikut atau bawahan. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung melibatkan dan memberikan kesempatan kepada pengikut atau bawahan untuk saling bertukar pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jadi, pemimpin pada gaya participating ini fokus membantu meningkatkan keinginan dan mendorong pengikut atau bawahan dalam penyelesaian tugas. Kemudian, gaya kepemimpinan selanjutnya adalah delegating. Gaya kepemimpinan delegating cocok untuk kesiapan pengikut yang tinggi. Gaya kepemimpinan delegating diikuti dengan kesiapan pengikut yang bercirikan able and willing or confident. Artinya, pengikut pada gaya kepemimpinan delegating itu mampu dan mau bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan. Pada gaya kepemimpinan delegating, pemimpin sedikit memberikan instruksi atau arahan dan sedikit memberikan dukungan. Kemudian, pada gaya kepemimpinan delegating, pemimpin cenderung mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan kepada pengikut atau bawahan dengan sedikit arahan dan sedikit dukungan untuk tugas yang ada. Karena pengikut atau bawahan pada gaya ini sudah cukup mampu dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Setiap teori pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Berikut merupakan evaluasi dari teori kepemimpinan situational leadership. Yang pertama,
pengawasan yang lebih terarah dibutuhkan untuk bawahan yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, terdapat sedikit bukti bahwa penggunaan pola kontingensi perilaku tugas dan hubungan akan membuat pemimpin lebih efektif. Yang ketiga, model ini tidak memiliki penjelasan yang jelas tentang proses di mana perilaku pemimpin mempengaruhi kinerja bawahan. Yang keempat, teori ini gagal untuk mempertimbangkan variabel situasional lainnya yang penting untuk menentukan pola yang sesuai dengan perilaku kepemimpinan. Daftar pustaka yang kami jadikan rujukan.